Aulia terbangun di tengah malam, jantungnya berdegup kencang saat mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar hotelnya di pusat Jakarta. Ia bangkit, masih mengenakan gaun pengantin yang kusut, dan membuka pintu. Di depannya berdiri Sari, wajahnya pucat dan mata merah karena tangis, memegang surat yang robek. "Aulia, kau menikah dengannya." "Kau bohongi aku," bisik Sari, suaranya pecah, membuat Aulia mundur selangkah, dunia seolah runtuh di sekitarnya. Aulia menarik Sari masuk ke kamar, menutup pintu dengan cepat sebelum tetangga kamar mendengar. Ruangan hotel yang mewah tapi dingin ini tiba-tiba terasa seperti penjara. "Sari, tolong dengar aku," kata Aulia, suaranya gemetar. Ia tahu hari ini adalah akhir dari segalanya. Pernikahan paksa dengan Rian, pria yang dipilih keluarganya, telah berlangsung pagi tadi di masjid keluarga besarnya di Bogor. Aulia, seorang guru sekolah dasar berusia 28 tahun, selalu hidup di bawah bayang-bayang harapan orang tuanya. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, dan ibunya, ibu rumah tangga yang taat beragama, melihat pernikahan sebagai kewajiban suci. "Kau harus punya keluarga, Aulia. Jangan seperti tantemu yang hidup sendirian," kata ibunya berulang kali, dengan nada yang penuh kekhawatiran tapi juga tekanan. Sari, teman kuliah Aulia yang kini bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi di Jakarta, adalah rahasia terbesarnya. Mereka bertemu 5 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia, saat Aulia masih berjuang dengan identitas dirinya. Sari, dengan senyumnya yang hangat dan keyakinan diri yang kuat, membuat Aulia merasa dilihat untuk pertama kalinya. Cinta mereka tumbuh pelan, di balik pertemuan rahasia di kai-kai kecil atau taman kota. Tapi di Indonesia, di mana norma masyarakat dan agama begitu kuat, hubungan seperti ini adalah tabu. Aulia sering terbangun malam hari, dihantui mimpi buruk di mana keluarganya mengetahui segalanya dan mengusirnya. "Apa yang akan kulakukan tanpa mereka?" pikir Aulia, sementara Sari selalu mendorongnya untuk jujur. "Kita bisa hidup bersama, Aulia. Jakarta besar, kita bisa mulai baru." Malam ini, Sari datang setelah mendengar kabar pernikahan dari teman bersama. Surat yang dipegangnya adalah undangan pernikahan yang Aulia sembunyikan darinya. "Kau bilang kau akan tolak, Aulia. Kau janji," kata Sari, air mata mengalir di pipinya. Aulia merasa dada sesak. Ia ingat saat ayahnya jatuh sakit tahun lalu, dan bagaimana ia berjanji di depan ranjang rumah sakit untuk menikah dan memberi cucu. Tekanan itu begitu berat, seperti batu yang menindih hatinya. "Aku tak punya pilihan, Sari. Keluargaku. Mereka akan hancur jika tahu." Sari menggelengkan kepala, mundur ke dinding. "Jadi kau pilih mereka daripada kita? Kau pilih bohong daripada kebahagiaan?" Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Aulia meraih tangan Sari, tapi Sari menariknya. Ruangan terasa semakin sempit, suara hujan di luar jendela seperti tangis yang tak berhenti. Pagi harinya, Aulia bangun sendirian. Sari telah pergi, meninggalkan catatan singkat, "Aku tak bisa terus seperti ini. Selamat menikah." Aulia merasa dunia gelap. Ia harus kembali ke rumah baru dengan Rian, pria baik tapi yang tak pernah membuat hatinya bergetar seperti Sari. Rian, seorang insinyur di perusahaan minyak, adalah pilihan sempurna di mata keluarga. Tapi bagi Aulia, ia hanyalah topeng. Saat sarapan dengan keluarga besar, ibunya memeluknya. "Akhirnya kau bahagia, Nak." Aulia tersenyum palsu, tapi di dalam, ia hancur. Ia tahu ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap dirinya sendiri dan Sari. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup ini? Beberapa hari kemudian, Aulia kembali bekerja di sekolah. Anak-anak muridnya menyambut dengan ceria, tapi ia merasa hampa. Di kantin, ia melihat pesan dari Sari, "Kita perlu bicara."
Hatinya berdegup. Mereka bertemu di sebuah taman di Senayan, di bawah pohon-pohon yang rindang. Sari tampak lebih kurus, matanya bengkak. Aku tak bisa lupakan kau, Aulia. Tapi ini sakit sekali. Aulia menjelaskan semuanya, tekanan dari ayah yang konservatif, ibu yang selalu khawatir tentang apa kata orang, dan masyarakat yang masih melihat hubungan sesama jenis sebagai dosa. Di sini, di Indonesia, kita tak bisa bebas. Hukum tak melindungi kita, Sari. Sari mengangguk, tapi matanya penuh kemarahan. Itu alasanmu. Kau tak berjuang untuk kita. Debat mereka memanas, suara-suara rendah tapi penuh emosi. Aulia merasa bersalah, tapi juga marah pada dunia yang tak adil ini. Malam itu, Aulia pulang ke rumah Rian. Ia berpura-pura bahagia, memasak makan malam, tapi pikirannya melayang ke Sari. Rian menyadari ada yang salah. Kau baik-baik saja, tanyanya. Aulia mengangguk, tapi di kamar mandi, ia menangis diam-diam. Ia tahu ini adalah pilihan salah, tapi mundur sekarang berarti menghancurkan keluarga. Apa harga kebahagiaan sejati? Ia memutuskan untuk bertemu Sari lagi, mungkin untuk mengakhiri semuanya. Tapi di hati, ia tahu itu tak mungkin. Cinta ini terlalu dalam, terlalu menyakitkan untuk dilepas. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang meningkat. Aulia mulai menghindari Sari, tapi pesan-pesan datang terus. Aku rindu kau. Kita bisa kabur. Aulia tergoda, tapi ingat wajah ayahnya. Suatu sore saat mengajar, ia mendapat telepon dari ibunya, ayah jatuh lagi. Datanglah cepat. Aulia bergegas ke rumah sakit di Bogor. Di sana, ayahnya terbaring lemah. Aulia, aku bangga padamu. Kau sudah menikah. Kata-kata itu seperti belenggu. Aulia merasa terjebak, tapi juga kasihan. Bagaimana ia bisa mengkhianati orang tua yang mencintainya? Sementara itu, Sari mulai meragukan segalanya. Ia bertemu teman-temannya di komunitas kecil di Jakarta, di mana mereka berbagi cerita tentang perjuangan. Kau harus lepaskan dia jika dia tak berani, kata seorang teman. Sari menangis, tapi ia tahu itu benar. Tapi cinta membuatnya lemah. Ia memutuskan untuk konfrontasi terakhir. Ia pergi ke rumah Aulia, tapi di sana, ia melihat Rian dan Aulia berpelukan di teras, sebuah adegan palsu yang membuat hatinya hancur. Sari berbalik, berlari pergi, tanpa tahu bahwa itu hanyalah sandiwara untuk tetangga. Aulia melihat Sari dari kejauhan, tapi terlambat. Ia mengejar, tapi Sari hilang di keramaian Jakarta. Malam itu, Aulia tak bisa tidur. Ia menyadari bahwa pilihannya telah menyakiti orang yang paling dicintainya. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Ketegangan ini baru permulaan. Sekitar 1:50. Aulia duduk di tepi tempat tidur, memandang oto pernikahannya dengan Rian. Wajahnya tersenyum di oto itu, tapi sekarang ia merasa seperti orang asing. Sudah 2 minggu sejak Sari menghilang setelah melihat adegan itu. Aulia mencoba menghubungi, tapi nomor Sari diblokir. Hatinya hancur, tapi ia tak bisa menunjukkannya. Di rumah, Rian mulai curiga. Kau sering melamun, Aulia. Ada masalah, tanyanya dengan lembut. Aulia menggeleng, tapi di dalam, ia berjuang dengan rasa bersalah ganda, terhadap Rian yang tak tahu apa-apa, dan terhadap Sari yang dikhianati. Di sekolah, Aulia berusaha fokus pada murid-muridnya. Tapi suatu hari, seorang murid kecil bertanya, "Bu, kenapa Bu sedih?" Aulia tersenyum paksa. "Bu baik saja." Tapi ia tahu ia bohong. Malam harinya, ia pergi ke Kai Lama tempat ia dan Sari sering bertemu. Di sana ia duduk sendirian, memesan kopi hitam seperti biasa.
Tiba-tiba seorang wanita mendekat, itu Lina, teman Sari dari komunitas. Sari bilang kau tak pantas untuknya, kata Lina dingin. Aulia terkejut. Di mana dia? Lina menggeleng. Dia pergi ke Bali, mencoba lupakan kau. Kau hancurkan hatinya, Aulia. Kata-kata itu seperti pukulan. Aulia pulang dengan air mata, menyadari betapa egoisnya ia. Sementara itu, di Bali, Sari mencoba memulai hidup baru. Ia tinggal di sebuah ila kecil di Ubud, bekerja relance sebagai desainer. Pemandangan sawah hijau seharusnya menenangkan, tapi pikirannya penuh Aulia. Kenapa aku masih mencintainya, gumamnya. Ia bergabung dengan kelompok dukungan di sana, di mana cerita-cerita tentang diskriminasi membuatnya marah. Di Indonesia, meski tak ada hukum langsung melarang, tekanan sosial begitu kuat. Keluarga menolak, teman menjauh, dan agama sering dijadikan alasan. Sari ingat bagaimana keluarganya sendiri, di Surabaya, hampir mengusirnya saat tahu ia lesbian. Kau bawa malu keluarga, kata ayahnya. Tapi Sari berjuang, pindah ke Jakarta, dan bertemu Aulia. Sekarang pengkhianatan itu membuatnya ragu pada cinta. Aulia memutuskan untuk mencari Sari. Ia berbohong pada Rian bahwa ia harus ke konferensi guru di Bali. Di pesawat, hatinya berdegup. Aku harus perbaiki ini. Di Bali, ia menyewa mobil dan pergi ke Ubud. Setelah bertanya-tanya, ia menemukan Ila Sari. Saat mengetuk pintu, Sari membuka, wajahnya penuh kejutan dan marah. Apa kau lakukan di sini? Aulia masuk, menutup pintu. Aku tak bisa hidup tanpamu, Sari. Mereka berdebat hebat. Sari menuduh Aulia pengecut, Aulia membela diri dengan cerita tekanan keluarga. Ayahku sakit karena aku. Aku tak bisa hancurkan mereka. Sari menangis. Dan aku. Kau hancurkan aku. Debat itu berubah menjadi pelukan, tapi Sari mendorongnya pergi. Pulanglah ke suamimu. Aulia pergi, tapi tak menyerah. Kembali di Jakarta, Aulia menghadapi krisis lain. Ibunya datang berkunjung, membawa berita, kau harus punya anak segera. Itu tugasmu. Aulia merasa tercekik. Ia ingat bagaimana masyarakat Indonesia melihat perempuan harus menikah, punya anak, taat suami. Tapi ia tak seperti itu. Malam itu ia bertengkar dengan Rian pertama kali. Kau tak pernah benar-benar di sini, Aulia. Rian marah. Aulia hampir mengaku, tapi takut. Ma, katanya saja. Di dalam, ia merencanakan, ia akan cerai dari Rian, tapi bagaimana dengan keluarga? Sari, di Bali, mendapat pesan dari Aulia, aku akan cerai. Hat Sari berdegup. Tapi ia ragu. Ia bertemu dengan seorang wanita baru, Maya, di kelompok dukungan. Maya kuat, terbuka tentang identitasnya. Kau pantas dapat yang lebih baik, kata Maya. Sari tergoda, tapi cinta pada Aulia masih ada. Ia memutuskan kembali ke Jakarta untuk konfrontasi. Di bandara, ia bertemu Aulia yang menjemput. Kau serius? Tanya Sari. Aulia mengangguk. Ya, tapi ini akan sulit. Mereka pulang bersama, tapi di jalan, Sari melihat mobil Rian mengikuti. Dia tahu. Aulia panik. Mungkin. Ketegangan meningkat. Di rumah, Rian menunggu. Siapa dia? Tanyanya marah. Aulia mengaku semuanya. Rian terkejut, tapi tak marah besar. Aku curiga, tapi ini menyakitkan. Ia pergi, meninggalkan Aulia dan Sari sendirian. Tapi besoknya, Rian kembali dengan orang tua Aulia. Kau bohongi kami, teriak ayah Aulia. Konfrontasi keluarga meledak. Ibu menangis, ayah marah besar. Kau bawa aib keluarga.
Di Indonesia, ini tak bisa diterima. Aulia berdiri teguh untuk pertama kali. Ini aku yang sebenarnya, ayah. Tapi ayahnya jatuh pingsan karena syok. Aulia merasa bersalah lagi. Apakah ini layak? Sari mendukung Aulia di rumah sakit. Kau berani sekarang. Tapi tekanan sosial mulai datang. Teman-teman menjauh, gosip di sekolah menyebar. Aulia dipecat dari pekerjaannya karena tak pantas jadi teladan. Sari juga kehilangan klien karena rumor. Mereka pindah ke apartemen kecil, tapi uang menipis. Kita harus bertahan, kata Sari. Tapi Aulia ragu. Apa ini pilihan benar? Malam-malam penuh tangis dan debat. Cinta mereka diuji. Akhirnya, Aulia mendapat panggilan dari ayahnya. Datanglah, kita bicara. Di rumah keluarga, ayahnya tampak lemah. Aku tak setuju, tapi kau anakku. Itu langkah kecil, tapi berarti. Tapi masyarakat masih keras. Di jalan, mereka mendapat tatapan aneh. Sari mengusulkan pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih terbuka. Aulia setuju. Tapi sebelum itu, ada pengkhianatan lain. Lina, teman Sari, menyebarkan rahasia mereka ke media sosial. Gosip menjadi viral. Aulia dan Sari menghadapi ancaman. Ketegangan mencapai puncak. Setelah gosip menyebar, Aulia dan Sari terjebak di apartemen mereka. Telepon berdering terus, pesan ancaman datang dari nomor tak dikenal. Kalian dosa besar, bunyi salah satunya. Di Indonesia, di mana isu sering jadi kontroversi, mereka merasa seperti buronan. Sari marah pada Lina. Kenapa dia lakukan ini? Aulia menduga Lina cemburu karena Sari tolak Maya. Ini balas dendam. Mereka memutuskan lapor polisi, tapi petugas hanya geleng kepala. Ini urusan pribadi, tak ada hukum yang dilanggar. Aulia merasa putus asa. Di sini kita tak dilindungi. Malam itu mereka berdebat lagi. Sari ingin pergi ke luar negeri, mungkin Singapura. Di sana lebih aman. Aulia ragu. Aku tak bisa tinggalkan keluarga. Ayahnya mulai melunak, menelepon sesekali. Aku khawatir padamu, katanya. Tapi ibunya masih diam, tak mau bicara. Tekanan ini membuat Aulia sakit kepala kronis. Ia ingat masa kecilnya di Bogor, di mana ia diajari bahwa perempuan harus patuh. Kenapa aku berbeda, gumamnya. Sari memeluknya. Kau sempurna seperti ini. Tapi cinta tak cukup melawan dunia. Pagi harinya, Rian datang. Aku ajukan cerai, tapi aku mau bantu kalian. Ia tawarkan uang untuk pindah. Aulia terharu, tapi Sari curiga. Kenapa kau baik sekali? Rian tersenyum sedih. Karena aku pernah sayang Aulia. Mereka terima bantuan itu. Tapi saat Rian pergi, Sari mendapat telepon dari Maya, Lina mau minta maaf. Mereka bertemu di kain netral. Lina datang dengan wajah menyesal. Aku marah karena Sari pilih kau. Aulia marah. Kau hancurkan hidup kami. Lina menangis. Ma, aku tak pikir panjang. Tapi ma tak cukup, gosip sudah telanjur menyebar. Aulia kehilangan teman-teman lama. Di sekolah lama, rekan guru menghindarinya. Kau tak lagi di sini, kata kepala sekolah. Aulia mencari kerja baru, tapi sulit. Pengalaman bagus, tapi isu pribadi. Diskriminasi diam-diam ini membuatnya marah. Sari juga struggle, agensinya memecatnya. Klien tak suka kontroversi. Mereka hidup dari tabungan, makan sederhana. Malam-malam penuh ketakutan. Suatu malam, batu dilempar ke jendela mereka. Pergi dari sini, teriak suara luar.
Aulia panik, Sari peluk dia. Kita harus pergi. Mereka pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih artistik. Di sana komunitas lebih besar, meski masih rahasia. Mereka sewa rumah kecil di pinggiran. Aulia dapat kerja sebagai tutor priat, Sari relance online. Hidup mulai stabil, tapi luka lama masih ada. Aulia sering mimpi buruk tentang ayahnya. Ia telepon keluarga, tapi ibunya tolak angkat. Kau pilih jalanmu, kata ayahnya pelan. Sari mendukung, tapi ia sendiri merasa lelah. Kadang aku pikir, apa ini layak? Suatu hari, Sari bertemu Maya lagi di acara komunitas. Maya tawarkan pekerjaan di agensi barunya. Datanglah ke Bali. Sari tergoda, tapi setia pada Aulia. Tapi debat muncul. Kau bisa pergi, Sari. Aku tak mau tahan kau. Aulia bilang. Sari marah. Kau pikir aku akan tinggalkan kau. Tapi benih keraguan tumbuh. Malam itu mereka bertengkar hebat. Kau selalu ragu, kata Sari. Aulia menangis. Aku takut kehilanganmu. Rekonsiliasi datang dengan pelukan, tapi ketegangan tetap. Kembali ke Jakarta untuk urusan cerai, Aulia bertemu Rian di pengadilan. Semoga kau bahagia, katanya. Tapi di luar, demonstran anti-LGBTI menunggu. Kalian tak pantas di sini, teriak mereka. Aulia dan Sari lari, tapi Sari terjatuh, kakinya luka. Di rumah sakit, Aulia menangis. Ini karena aku. Sari pegang tangannya. Kita bersama. Tapi dokter bilang hati-hati, isu ini sensitif. Mereka sadar perjuangan belum selesai. Ayah Aulia datang ke Yogyakarta. Aku mau lihat kau. Pertemuan emosional. Kenapa kau tak bilang dari dulu, tanya ayah. Aulia jelaskan perjuangannya. Aku takut kecewakan kau. Ayah mengangguk. Aku juga salah, tak pahami kau. Tapi ia tambah, ibumu masih marah. Beri waktu. Itu harapan kecil. Sari hormati ayah Aulia. Terima kasih. Tapi setelah ayah pergi, Sari dapat tawaran kerja bagus di Bali. Ini kesempatan. Aulia takut. Jangan tinggalkan aku. Sari janji. Kita bisa long distance. Tapi Aulia tahu itu sulit. Ketegangan memuncak saat Sari pergi ke Bali untuk wawancara. Aulia sendirian, merasa cemas. Ia dapat pesan dari Lina, Maya Sukasari. Aulia panik, pergi ke Bali. Di sana ia lihat Sari dan Maya tertawa bersama. Apa ini? Tanya Aulia marah. Sari jelaskan. Hanya teman. Tapi Aulia tak percaya. Kau khianati aku seperti aku khianati kau. Debat besar meledak. Sari menangis. Aku setia. Aulia pergi, tapi kembali. Mereka bicara panjang, ungkap luka lama. Kita harus percaya satu sama lain. Rekonsiliasi, tapi dengan harga, Sari tolak pekerjaan itu. Kembali ke Yogyakarta, hidup mereka lebih tenang. Tapi masyarakat masih menekan. Di acara keluarga, Aulia diundang, tapi sendirian. Bawa Sari, tanya ayah. Aulia ragu. Ini tes besar. Aulia memutuskan bawa Sari ke acara keluarga di Bogor. Perjalanan panjang, hati berdegup. Kau yakin? Tanya Sari. Aulia angguk. Ini saatnya. Di rumah, ibu diam, tapi ayah sambut hangat. Selamat datang, Sari. Makan malam tegang. Saudara Aulia bisik-bisik. Ini tak benar, kata tante. Aulia berdiri. Ini hidupku. Debat keluarga meledak. Ibu menangis. Kau hancurkan nama baik. Sari dukung Aulia.
Kami saling cinta. Ayah mediasi. Beri mereka kesempatan. Tapi malam itu, Aulia dan Sari pulang dengan luka baru. Ma, kata Aulia. Sari peluk dia. Kita kuat. Di Yogyakarta, mereka gabung komunitas lebih aktif. Sari jadi aktivis, bicara di forum kecil tentang hak. Aulia dukung, tapi takut. Jangan terlalu terbuka. Tapi Sari bilang perubahan mulai dari kita. Suatu hari, Sari diwawancarai media lokal. Cinta tak kenal gender. Gosip lagi menyebar. Aulia dapat ancaman di sekolah tutor. Hentikan atau kau kena. Ia takut, tapi Sari bilang, jangan mundur. Ketegangan meningkat. Rian hubungi Aulia. Cerai selesai. Semoga bahagia. Aulia terima kasih. Tapi ia sadar, Rian korban juga. Ma, aku bohongi kau. Rian bilang, aku belajar banyak. Itu penutupan. Tapi bagi Aulia, luka pada Sari masih ada. Mereka bicara malam panjang tentang masa lalu. Aku salah pilih pernikahan, kata Aulia. Sari makan. Kita maju. Tapi Sari punya rahasia, ia kontak Maya lagi untuk kerja. Ini bagus untuk kita. Aulia curiga. Jangan bohong. Sari janji. Tak ada apa-apa. Puncak datang saat Sari pergi ke Bali lagi. Aulia ikut, tapi diam-diam, di hotel, ia lihat Sari dan Maya berpelukan. Hati hancur. Kau khianati aku, teriak Aulia. Sari jelaskan. Itu pelukan teman. Tapi Maya akui, aku suka Sari. Sari tolak Maya. Aku cinta Aulia. Tapi kerusakan sudah ada. Aulia pergi kembali ke Yogyakarta sendirian. Sari kejar. Ma, aku tak bilang. Mereka bertengkar hebat, ungkap semua rasa sakit. Kau buat aku ragu, kata Aulia. Sari menangis. Aku tak pernah khianati. Rekonsiliasi lambat, dengan terapi dari komunitas. Kita perlu percaya. Setelah itu, hidup mereka lebih baik. Aulia dapat kerja tetap di sekolah progresi. Sari bangun bisnis sendiri. Keluarga Aulia mulai terima, ibu telepon pertama kali. Aku rindu kau. Aulia menangis bahagia. Tapi masyarakat masih tantang. Di demonstrasi hak, mereka ikut. Untuk masa depan. Tapi ada kontrademonstran. Bentrok terjadi, Sari luka ringan. Di rumah sakit, Aulia pegang tangannya. Ini harga kita bayar. Sari angguk. Layak. Ayah Aulia sakit lagi. Aulia pergi ke Bogor dengan Sari. Di ranjang, ayah bilang, aku terima kalian. Itu momen emosional. Ibu peluk Sari. Ma, aku lambat. Keluarga bersatu pelan. Tapi di luar, tekanan terus. Teman lama kembali, tapi beberapa pergi. Aulia sadar, perjuangan abadi. Sari usul nikah simbolis di komunitas. Untuk kita. Aulia setuju. Acara kecil, tapi berarti. Tapi setelah itu, Lina muncul lagi. Aku mau balas dendam. Ya ancam sebarkan foto. Aulia dan Sari hadapi. Lapor polisi. Lina mundur. Tapi ini buat mereka lebih kuat. Hidup berlanjut dengan pasang surut. Aulia tulis buku tentang perjuangannya, anonim. Sari dukung. Kau berani sekarang. Tapi di malam sunyi, Aulia ragu. Apa semua ini benar? Sari jawab, cinta kita benar. Mereka tidur pelukan, siap hadapi besok. Tapi twist datang, Rian hubungi lagi. Aku tahu rahasia Lina. Ternyata, Rian bantu hentikan ancaman. Terima kasih, kata Aulia.
Ini tutup babak lama. Sekarang mereka fokus masa depan. Di Yogyakarta, mereka bangun rumah impian. Teman baru, komunitas kuat. Tapi masyarakat Indonesia masih berubah lambat. Mereka jadi teladan diam-diam. Akhirnya, Aulia dan Sari duduk di pantai Bali, liburan pertama. Kita lalui semua, kata Sari. Aulia angguk. Dan kita menang. Tapi di hati, mereka tahu perjuangan terus. Tahun berlalu, Aulia dan Sari hidup stabil di Yogyakarta. Aulia jadi kepala sekolah kecil yang inklusi, Sari punya agensi desain sukses. Keluarga Aulia sering kunjung, ibu masak makanan awet. Aku bangga padamu, kata ayah. Tapi luka lama sesekali muncul. Di acara keluarga, ada keraguan diam. Sari paham. Beri waktu. Mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil mereka. Hidup tampak bahagia, tapi di balik itu, tekanan sosial tetap. Suatu hari, undangan pernikahan saudara Aulia datang. Datanglah berdua. Ini tes besar. Di pesta, tatapan aneh ada, tapi keluarga lindungi mereka. Ini keluarga kita, kata ayah. Sari terharu. Tapi di luar pesta, demonstran anti protes. Kalian tak suci. Aulia dan Sari pulang dengan hati berat. Kenapa masih begini, tanya Aulia. Sari jawab, karena kita pionir. Mereka ikut kampanye hak, bicara di seminar. Risiko tinggi, tapi mereka lakukan. Konflik baru muncul saat Sari ditawari kerja di luar negeri. Singapura, gaji besar. Aulia takut. Jangan tinggalkan aku. Sari bilang kita bisa pindah bersama. Debat panjang. Aulia ingat masa lalu, takut ulang pengkhianatan. Aku percaya kau. Akhirnya, mereka putuskan pindah. Persiapan sulit, Isa, packing, pamit keluarga. Ayah menangis. Jaga diri. Di bandara, emosi campur. Ini awal baru, kata Sari. Di Singapura, hidup lebih bebas. Mereka nikah legal di komunitas ekspat. Tapi rindu Indonesia ada. Kita kembali suatu hari, kata Aulia. Sari setuju. Tapi di sana, mereka hadapi diskriminasi lain sebagai imigran. Kalian dari Indonesia, tanya rekan kerja dengan nada merendahkan. Sari marah, tapi Aulia tenangkan. Kita kuat. Mereka bangun jaringan baru, tapi hati tetap di tanah air. Kembali ke Indonesia untuk libur, mereka lihat perubahan kecil. Hukum mulai diskusikan hak. Kita bagian dari itu, kata Sari. Tapi konfrontasi akhir datang, Lina hubungi lagi. Aku mau sungguhan. Mereka bertemu. Lina cerita perjuangannya sendiri. Aku salah. Aulia makan. Kita semua korban masyarakat. Ini penutupan. Hidup berlanjut dengan damai. Aulia tulis buku nyata, Rahasia Cinta. Buku jadi bestseller diam-diam, inspirasi banyak. Sari bangga. Kau ubah dunia. Tapi di malam, mereka bicara tentang pengorbanan. Apa harga terlalu mahal, tanya Aulia. Sari jawab, tidak, karena kita bersama. Mereka tidur, mimpi masa depan. Tapi twist terakhir, Aulia dapat berita ayah sakit parah. Mereka kembali ke Bogor. Di ranjang kematian, ayah bilang, aku cinta kalian. Ia meninggal damai. Pemakaman penuh emosi. Ibu peluk mereka. Kalian keluargaku. Ini makanan rohani. Setelah itu, Aulia dan Sari putuskan tinggal di Indonesia lagi. Ini rumah kita. Mereka pindah ke Jakarta, dekat keluarga. Di akhir, mereka duduk di Taman Senayan, tempat pertama bertemu. Lihat kita sekarang, kata Sari. Aulia tersenyum.
Dari rahasia ke kebebasan. Tapi mereka tahu perjuangan tak pernah selesai. Masyarakat berubah, tapi lambat. Mereka jadi mentor untuk pasangan muda. Berjuanglah, kata mereka. Cinta mereka, penuh pengkhianatan, pengorbanan, dan kebangkitan, adalah bukti kekuatan. Tapi pertanyaan tetap, apakah memilih cinta sejati selalu benar, meski harus bayar harga tinggi seperti kehilangan keluarga dan pekerjaan?